Ya, teman-teman, hari ini tanggal 4 di istirahat sesi pertama ya perdagangan IHSG kita. Sebelumnya tapi kita sepakati dulu ya, saya di sini mau menghitung harga wajar hanya berdasarkan angka-angka metode PE rasio sama PBP aja ya. Jadi saya tidak membandingkan laporan keuangannya ya dari yang tahun sebelumnya atau yang lainnya. Jadi murni ini hanya menghitung harga wajar aja supaya lebih cepat ya. Dan ini juga bukan ajakan menjual dan membeli, untuk mengetahui aja berapa sih harga wajar sebuah emiten dengan metode yang sudah saya terapkan selama ini adalah metode PE rasio sama PBP ya. Sepakat dulu ya. Jadi saya tidak menghitung berita, tidak menginformasikan apapun ya. Hanya menghitungkan angka-angka aja berdasarkan PE rasio dan PBP. Baik, langsung aja teman-teman, ada emitennya. Ini punya teman kita juga sama ini. SMRA ya. SMRA kita lihat. Di sini ada net income-nya lumayan ya, meningkat dari 162 ke 312, terus PE rasio juga 10,3,4, artinya di harga standarnya. Terus untuk PBP-nya 1,07. Kalau bagi dividen berarti nggak terlalu mahal segitu ya. Oh, bagi dividen coba 1,32%. Terus untuk harga bukunya 632, sekarang 680, artinya lagi agak mahal dikit ya. DER-nya 0,85, hampir 0,15 lagi menyentuh hutang sebesar ekuitasnya. ROI-nya 10,39 standar ya, tapi nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, standarnya udah 10 gitu ya. Pas banget di standarnya, baik PE rasio ataupun baik PER ataupun ROI-nya ya standar ya. Di 10 semuanya. Baik, kita langsung aja teman-teman ya. Kita punya metode 2 ya. Metode PE rasio itu EPS dikali PE rasio rata-rata selama 3 tahun ya. Baik, EPS-nya berapa TTM-nya? 65,77. Tulis dulu 65,77 dikali. Nah, ini untuk PE rasionya teman-teman, di tengah-tengahnya ya. Mana belum disetting. SMRA. Lupa saya nyeting. Sembari berjalan aja ya. Untuk tengahnya itu ada di 19,96. 19,96. Hasilnya 1.312. Berarti kalau sekarang masih dalam posisinya murah ya. Sekarang kan 680, kalau berdasarkan PE rasio itu 1.300, berarti masih dalam posisi murah. Kita akan hitung lagi metode untuk PBP. Kita cari harga bukunya 63272. 632.72 dikali rata-rata. Belum disetting juga ini. SMDR SMRA Sumarikon. Ya, segini kita hapus. Bin tengah-tengahnya itu 1,16. 1,16 di 733 ya. Nah, teman-teman, kita tulis dulu di depan sini ya. Udah saya tulis teman-teman ya, harga wajar berdasarkan rumus PE rasio sama PBP-nya. Berdasarkan PE rasio 1.300, artinya masih jauh ya. 1.300, ini 700 ya, pas banget nih di harga itunya. Coba lihat di sini dulu deh. Ada nggak nyampe nggak ke 1.300? Oh, pernah nyampe teman-teman. Ini berapa ini? 900, berarti belumnya. Oh, berarti ini kalau investasi jangka panjang lumayan ya. Oh, pernah ke 1.300. Bukan pernah. Ada garisnya ya di 1.300-nya. Kita lihat 10 tahunan. Ada nggak pernah? Oh, belum pernah menyentuh. Pernah menyentuh teman-teman. Ya, 1.300-an pernah menyentuh teman-teman di tahun berapa ini? 2019 ketika Covid ya. Juli, berarti sebelum Covid ya. Nah, sebelum Covid juga sampai ke 1.800. Artinya untuk harga wajar 1.300 berdasarkan PE rasio ya sekarang sangat memungkinkan gitu ke arah sana. Ini juga lagi bagus posisinya ya. Kita lihat dulu posisi, cuman untuk 10 tahunan dia dalam posisi downtrend, sekarang lagi up ke atas. Artinya lagi bagus deh. Lagi bagus sekarang posisinya. Tuh lihat lagi ke atas ya. Untuk jangka pendek 3 tahunan coba lihat. Untuk harga wajarnya
untuk jangka 3 tahunan ini di posisi harga wajarnya ya. Bisa naik sih ke angka 972 lah gitu ya. Tapi untuk jangka pendeknya sedikit lagi menyentuh ke 732-nya ya. Sedikit lagi ini menyentuh ya. Jadi kemungkinan ke atas sih terus bisa ya. Asalkan dia ada koreksi seperti ini, naik koreksi, naik lagi, koreksi lagi, naik lagi, koreksi lagi, naik lagi. Nah, mungkin itu akan bisa menyentuh ke 1300, cuman asal teman-teman sabar gitu ya ketika menunggu. Kalau dia jatuh ya biarin aja jatuh gitu, karena pingin jatuh. Secara teorinya sih udah terpenuhi ya, mau ke arah 1300. Kenapa? Di sini poren udah mulai akumulasi terus, ada pembuangan tapi dia posisinya masih di atas, artinya si poren masih banyak barangnya. Terus barang lokal juga sama, ngangkat turun, artinya dia ada kecenderungan ngejual dan membeli tapi di harga atas gitu ya. Kemungkinan ada kesana. Terus di MA 200 juga masih di bawah, MA 10, MA 20 juga belum terlewati. Nah, seperti itu teman-teman tuh untuk PBP. Nah, sekarang juga kalau PBP ya, PBB tinggal sedikit lagi teman-teman. Ini sebenarnya ini udah di oversold-nya, cuman untuk 3 tahunan masih ada harapan teman-teman ke angka 895-nya ya, melebihi istilah target dari harga wajarnya ya. Ya kalau berdasarkan 700 berapa sih? 733 ya. Kalau udah mau nyampe 373 berarti area sini ya. Nah, area sini, area apa namanya, pucuk ya, pucuk waktu tahun 2023 ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan sih membantu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman masih punya barang di bawah, udah biarin aja sampai kapan? Sampai dia jatuh aja gitu kan. Apalagi kalau percaya teman-teman sama PR ratio bisa ke 1300, tapi itu berdasarkan hitung-hitungan, tidak berdasarkan kenyataan. Jadi teman-teman kalau harganya 1300, ini masih 600, udah jangan ke 1300-nya. Udah 1100 atau enggak 1000 lah gitu ya, mungkin cukup itu ya untuk tahun-tahun ke depan ya, 1 tahun ke depan lah gitu ya. Baik, selanjutnya ada emiten ASRI ya, Alam Sutra Realty ya. Ini untuk statistiknya ada mengalami kerugian teman-teman untuk kuartal 2-nya ya, dari 137 miliar ke 23 miliar tapi minus ya. Untuk PR rasionya TTM-nya itu 8,45, artinya lagi murah gitu kan. Terus untuk PBP-nya berapa? PBP-nya 0,37, lagi murah, under value. DR-nya 0,94, artinya masih banyak hutang gitu ya. Sedikit lagi tinggal 0,14 ya. Tinggal 0,6 lagi menuju titik keseimbangan antara ekuitas dan hutang ya. Jadi kalau disita sama bank habis semuanya gitu kan. Untuk ROE-nya juga sini tinggal 4 ya. Artinya ini kurang baik ya untuk ROE-nya ya. Jadi kalau hutangnya segede gitu ya lumayan lah untuk membayarnya gitu kan. Total equitasnya cuma 11 gitu kan, hutangnya hampir 10 kan, sedikit lagi kan. Baik, kita langsung aja karena walaupun di sini negatif tapi secara coba EPS-nya negatif positif teman-teman ya, 24,62. Nah, kalau masih positif masih bisa dihitung dikali EPS-nya 24,62 terus kali PR rasionya tengah-tengahnya 7.16 dapat harga berapa? 176 teman-teman ya. Di sini sekarang baru 208, artinya lagi dalam posisi kemahalan ya. Kita tulis 176 ya. Nah, kita hitung lagi berdasarkan rumus PBP ya. Sekarang PBP tengah-tengahnya itu selama 3 tahun 0,33 0.33 dikali, kita butuh harga buku 56888 titik 88 apa sih itu, ulangi lagi deh, titik 88 berapa hasilnya? Di 187 ya, 187. Kita tulis 187. Nah teman-teman, kalau sekarang bagaimana? Berarti sekarang lagi posisi mahal, kemarin itu udah over value-nya. Kita lihat di sini betul ya, dia udah over value dan opernya 2 kali over value selama jangka pendeknya, dan dia diturunkan sekarang juga masih agak mahal dikit ya.
Kalau mau beli ya mungkin bisa di bawah 176 atau enggak 187. Ya mungkin kalau saya kan area sini kan sini ada gap ya bisa aja ke 186-nya, ini adalah harga wajarnya gitu kan. Kalau dia ada pantulan ya bagus dah gitu, ada pantulan mungkin akan ke arah 255-nya gitu kemungkinan ya. Kalaupun turun dia harus menuruni ya, kalau ingin murah gitu ya. Minimal di bawah 170 atau 160-an. Ya 160 di sini mungkin ya. Nah, di sini ada namanya gap lagi teman-teman ya. Di sini ada gap juga. Ya mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Ada gap nggak di bawah nggak? Cenderung aman ya. Baik, aman mungkin situ ya. Jadi sekarang dalam posisi overnya, kita lihat untuk PBP juga, lihat 1 tahunannya. Ternyata masih overnya sama. Baik, sekarang dia udah menuju harga tertingginya selama 1 tahun. Nah, ini dia lagi posisi agak mahal dikit. Mungkin kalau agak murahnya di 1194, kalau nggak dibawahin dikit dah gitu ya, ke 161, kalau nggak ke 178 ya. Mungkin di arah situ mungkin akan murah. Jadi teman-teman nanti kalau pingin punya asri ya tunggu aja di bawah. Artinya gitu, tunggu aja di bawah. Kalian harus sabar, bisa berapa bulan ya. Nih dari kita 3 tahunan nih, kita lihat deh. Selama 3 tahunan berapa bulan. Nah, di bawah cuma sedikit ya, dari tahun 2024 bulan April. Kita mungkin April ya bisa lah kita beli sedikit-sedikit. Nanti mungkin bulan mulai diangkat bulan Agustus ya. Agustus September di harga tertingginya. Mungkin Oktobernya di lagi bawah. Jadi mungkin bisanya jualnya jangan di bulan November, Oktobernya ya. Mungkin bisa dijual di harga 17 September, berarti tengah-tengahnya lah, antara tengah-tengahnya. Lihat aja nanti di sini tanggal berapa mulai pucuknya itu, atau pas banget di sini nih di 255-nya itu mungkin bisa dijual di bulan ya September tanggal 17 ya. Oke teman-teman, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita akan lihat lagi emiten satu lagi, ENRG ya. Net income-nya 269,137, artinya ada peningkatan ya. Untuk kuartal 2-nya kita lihat untuk PR rasionya 4,93, artinya lagi murah banget nih, di bawah 5, murah banget teman-teman. PBP-nya 0,53. Wah, murah banget ini. Buat harganya berapa sekarang sih? 240 ya. Murah banget ya, berdasarkan PR rasio murah, tapi kita tidak tahu ya berapa sih harga wajarnya gitu ya. Untuk DER-nya dia 0,52, artinya setengah dari ekuitasnya hutang. Terus ROE-nya 10,70 ya, di standarnya banget nih. Tapi ini bagus, PR rasionya kecil ya. 4,93, artinya di bawah 5 ya. Coba lihat EPS-nya berapa? 4866. Kita langsung aja hitung. 4866 48,66 dikali, kita butuh harga PR rasio, harga mulu ya. PR rasio tengah-tengah selama 3 tahunnya di 6,49. 6,49. Nah, standarnya itu 3 tahun itu dijual di harga segitu teman-teman ya, 315. Kita tulis dulu sini sebentar ya. Kita tulis sini nih. Nah, kita akan hitung berdasarkan rumus PBP ya. Harga bukunya berapa sih ini? 45495. 454,95 dikali 454, benar kan? 4 mana? 45495. Untuk PBP tengahnya itu di 0,62. 0,62. Jadi ini tidak pernah dijual di angka 1 selama 3 tahun ya. Di 282. Kita tulis dulu sini 282 ya. Kita tulis 282. Nah, teman-teman udah ketahuan ya harga wajarnya berdasarkan rumus PR rasio sama PBP itu di segini ya. Sekarang 240, artinya kalau mau menembus ke 282 bisa lah, saya aja menargetkan di 261. Terus kalau mau menembus 300 bisa aja ya. Ini berarti sekarang posisi murah aja. Ikutin aja teman-teman, kalau yang udah punya ikutin aja ya. Kalau menurut saya sih dia targetnya kalau berdasarkan PR rasio mungkin bisa 1 tahunan ya. Bisa ke angka 267 ya. Sekarang lagi di harga agak mahal dikit berdasarkan Pontiaca teman. Kalau untuk berdasarkan PR rasio ini lagi murah gitu kan, nggak terlalu mahal lah gitu ya. Dia bisa menembus ke 266, cuma mungkin ada apa namanya, ada pembalikan udah bagus teman, yang ini udah terlewati nih pucuk yang di
tahun 2024 bulan Julinya. Kita lihat berdasarkan PBP juga sama ya, lagi posisi, cuman kalau PBP sedikit lagi ke 260 juga sama ya. Nah, kalau saya menargetkan berarti 260 itu berdasarkan PBP ya di sini. Jadi harga opernya itu di 260. Bisa gitu ke 282, cuman jangan terlalu tinggi-tinggi teman-teman untuk swing mah ya. Udah ketika dia punya lembah, berarti kalau di 170-an, 180 berarti dia murah. Saya di sini berdasarkan biasanya si kepala merah inilah yang menjadi patokan saya ya. Ini juga di sini udah ada tanda dia mau ke atas itu karena si kepala merahnya udah nongol ya. Kalau kepala merah udah nongol, biasanya dia akan melanjutkan ke atas. Cirinya apalagi si MA10-nya masih di bawah dan agak jauh dikit, MA20 juga sama. Ini juga baru terbentuk bullish ya. Sekarang MA ini lagi bullish. Cuman ya hati-hati aja, ini lagi ada buangan dari si Poren ataupun dari si Bandar. Cenderung dia udah ngambil, dia agak lumayan, ngebuangnya agak lumayan. Mungkin untuk ke target ke 260 bisa lah gitu ya, biar nggak terlalu tinggi juga. Walaupun diturunin ya tunggu aja. Di sini kan ada gap di 215-nya, 218 ada gap. Terus di angka 191 juga ada gap, apalagi di bawahnya ada di sini gap up ya 171. Oke teman-teman, udah ketahuan harga wajarnya. Terserah teman-teman mau percaya sama harga PBP ataupun harga PR ya, PR rasio, atau berdasarkan candle ya, terserah teman-teman. Kalau saya akan mengandalkan si candle merah, mudah-mudahan si candle merah itu menjadi tanda dia sebagai resistnya gitu ya. Resist 1, resist 2, resist 3 sampai target tercapai. Kalau ke bawahnya kita akan mengandalkan gap up. Nah, itu yang harus ketutup sama si ekor hijau atau enggak si ekor merah. Mungkin segitu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salam saya teruntuk keluarga di rumah dan selamat beristirahat. Ciao ya.